Baik, masih bersama kami berdua dalam program Mengenal Lebih Dekat, dan kita insya Allah pada hari ini akan mengenal lebih dekat tentang sosok Dasa Syawal Saputra. Ustadz tadi cerita tentang bagaimana posisi Ustadz saat itu ketika orang tua menyampaikan, nak, ini uang adalah hutang tapi jangan dibayar pakai nominal yang ada waktu itu. Yeah. Tapi bayar dengan prestasi, mungkin dengan hal-hal yang menyenangkan orang tua seperti itu. Apakah sudah terbayar pada saat ini, Ustaz? Kalau pertanyaannya apakah sudah terbayar, tentu saya tidak bisa memastikan. Baik. Karena sejauh ini saya belum pernah bertanya ke orang tua saya apakah saya sudah bayar. Tentu punya spekulasi sendiri. Tapi Ustaz. yang jelas saya berusaha semaksimal mungkin. Yang pertama pastinya menyelesaikan masa pendidikan. Itu yang paling utama. Karena kan ada orang yang pergi kuliah kemudian nggak selesai. Oh, iya, Atau misalnya dia kuliah tapi kemudian nilainya hancur. Nah, dalam hal-hal seperti ini saya coba sudah penuhi gitu ya. Saya sudah selesai kuliah dan bahkan bukan cuma sampai di Akademi Dakwah Sunnah saja. Saya kemudian lanjut S1, kemudian alhamdulillah saya juga sudah lanjut S2. Alhamdulillah. Nah, itu artinya bahwa apa yang diminta sama orang tua saya ketika berpesan dengan pesan itu, ya sejauh apa yang saya lakukan sepertinya ya mudah-mudahan sudah terbayar gitu ya, mudah-mudahan. Tapi tentu ya secara pasti saya butuh nanya ke orang tua saya. Gitu. Butuh pengakuan tentunya. Iya. Baik, Ustadz, pendidikan alhamdulillah sudah dijalani. Yang awalnya pertama ingin ke Mesir, kemudian qadarullah tidak jadi karena juga material, kemudian ingin melanjutkan ke Akademi Dakwah Sunnah yang rencananya cuma 1 tahun, akhirnya menyelesaikan Akademi Dakwah Sunnah D3, kemudian lanjut S1 sampai S2 di Indonesia. Alhamdulillah. Kemudian tentunya hasil dari pendidikan itu yang Ustadz raih tentu itu akan berefek kepada profesi. Dan juga Ustadz alhamdulillah sudah saya dengar ceritanya bahwa Ustadz membangun radio Arisalah FM ya itu dari nol. Itu bagaimana ceritanya membangun pada saat itu, Ustadz? Iya, jadi kalau dibilang membangun sebenarnya terlalu berlebihan ya menurut saya. Jadi bagaimana? Tapi yang jelas saya adalah orang yang ikut serta untuk memprakarsai pendirian radio itu. Artinya memang ketika itu ada rencana dari beberapa teman-teman untuk buat radio dakwah ketika itu, karena memang di daerah itu belum ada radio kan. Nah, kemudian dicari informasi ke sana kemari dan pada akhirnya kita dapat beberapa orang yang bisa kita ajak kerjasama, kemudian ada beberapa orang yang bisa juga kita tanya-tanya gitu. Dan pada akhirnya saya juga ikut berkecimpung di situ dari awal sekali proses pendirian radio itu, dan sampai hari ini alhamdulillah sudah lengkap izinnya semua sampai IPP tetap ya. Kalau di radio itu kan ada izin penyelenggaraan penyiaran dari Menteri Kominfo, dan itu sudah selesai semuanya sampai sekarang. Alhamdulillah. Ada kesenangan tersendiri? Ya tentu ada rasa puas, bangga. Puas. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Intinya adalah bahwa yang kita perjuangkan ini adalah radio yang mudah-mudahan program-programnya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Gitu. Insya Allah jadi amal jariah, Ustadz. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tidak lama setelah itu, Ustadz ditunjuk untuk menjadi direktur Salam TV. Iya. Pernah menyangka sebelumnya untuk menjadi direktur di sebuah lembaga pertelevisian? Bahkan ketika pertama saya ditawari untuk jadi direktur Salam TV, saya sebenarnya terkejut gitu, dan saya ketika itu memang pada saat saya sedang ada di Arab Saudi ketika itu memang, dan ada tawaran untuk bisa jadi direktur Salam TV. Sebelumnya saya nggak pernah membayangkan. Dulu kalau boleh tahu saat waktu kecil itu cita-citanya ingin jadi apa? Kalau kecil tentu cita-cita kan beda-beda gitu ya. Hari ini bisa jadi presiden, besok bisa jadi pilot, besok lagi jadi. Artinya kalau dari kecil memang ada banyak cita-cita yang pengen diwujudkan. Ya apalagi kalau waktu kecil itu kan kita lebih dekat ke orang tua. Ketika kita lihat orang tua, mestinya kita pengen juga seperti orang tua kita. Karena orang tua kita guru, ya ketika itu pengennya jadi guru. Gitu. Baik, lanjutkan tadi Ustadz. Setelah mendengar ada permintaan untuk menjadi direktur Salam TV.
Iya, jadi ketika itu saya berpikir begini, segala sesuatu itu bisa kita lakukan selama kita memang meminta pertolongan kepada Allah, selalu kita memohon agar kita dikuatkan, apalagi kalau misalnya apa yang akan kita upayakan itu adalah satu hal yang merupakan kebaikan. Jadi saya melihat bahwa Salam TV adalah salah satu televisi yang akan dibangun dan basisnya adalah basis dakwah, artinya yang ingin disampaikan adalah materi-materi tentang dakwah dan seterusnya. Jadi saya kira kenapa saya harus katakan tidak sanggup? Ya saya katakan ketika itu saya coba dan mudah-mudahan saya bisa, tentu dengan mengharap selalu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kendala terberat Ustaz dalam menjalankan profesi seperti itu? Kendalanya pasti kita susah untuk memanage banyak kepala gitu ya. Jadi di bawah kita itu kan ada banyak orang dengan pemikiran yang berbeda-beda, dengan selera yang berbeda-beda. Kita harus satukan semua. Nah itu yang menjadi satu hal yang ya sebenarnya bukan berat, tapi tantangan yang memang harus kita jalani. Gitu. Selain itu pastinya belum ada satu contoh yang cukup baik kita rasa, televisi dakwah yang memang betul-betul bisa setidaknya mengimbangi TV-TV konvensional, TV-TV nasional yang sudah ada sekarang. Gitu. Insya Allah Ustadz, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah akan tolong kita. Ustadz lahir di tahun 1987 dan alhamdulillah sekarang sudah 2018 dan hampir 2019. Apa yang bisa ditarik benang merahnya Ustadz dari perjalanan hidup yang selama ini? Iya, jadi kalau saya memang dari dulu orangnya mengalir ya. Jadi mengalir. Artinya gini, kita boleh punya satu optimisme dalam menggapai sesuatu. Tapi ingat bahwa segala sesuatu itu harus melalui jalur, semuanya sudah ditentukan takdirnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita jangan terlalu bangga ketika bisa menggapai satu hal yang kita impikan, tapi jangan juga kita terlalu merasa rendah diri, merasa pesimis ketika kita belum bisa mencapai satu hal apapun. Jadi yang saya coba ambil pelajarannya tentu dari kehidupan saya adalah bahwa kita yakin bahwa pertolongan Allah itu pasti akan selalu ada untuk kita yang selalu yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah merupakan satu hal yang baik untuk kita dan juga untuk banyak orang. Baik, jazakumullahu khairan. Dan mudah-mudahan Ustadz dari cerita Ustadz bisa memberikan pelajaran dan efek kepada kita semua dan juga sahabat keluarga muslim dimanapun berada. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Sama-sama. Dan insya Allah sukses terus Ustadz. Amin. Dunia dan akhirat. Amin. Mudah-mudahan menjadi orang yang lebih bermanfaat tentunya ke depannya. Amin. Saya Riko Noviterima mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala bentuk kesalahan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.